Timbalan beribadah. Lihatlah dia yang menderita diarak dan didera menuju kematian. Di tengkorak itu tempatnya. Marilah bersama dengan dia yang menderita bagi dunia. Kita menyanyikan KJ 170 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Kesalahan dan penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Penderitaannya memampukan kita untuk datang dalam ibadah kali ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia damai sejahtera dan cinta Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Dipersilahkan duduk. Ketakutan dalam menghadapi penderitaan membuat kita digilas oleh keadaan. Setiap orang ingin menghindari penderitaan. Namun dalam kenyataan, penderitaan menjadi bagian dari kehidupan dan saat derita datang,
tak seorang pun dapat menolaknya. Jika saat ini saudara-saudari sedang mengalami penderitaan dan beban yang begitu berat, mari datang kepada Allah. Pandanglah Dia, Allah yang menderita di kayu salib karena dosa dunia. Sebagaimana penderitaan hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai dengan selesai, yang dilanjutkan dengan Yesaya 53 ayat 13. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun, ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 16 bersahutan.
dosa. Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita meminta rahmat Allah agar bisa meneladani Tuhan Yesus, hidup dalam kasih. Kita mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita rapuh sehingga belum bisa melakukan kasih. Saat ini kita awali dengan menerima kasih Allah yang paling agung yang sudah diberikan untuk kita. Bersama kita nyanyikan NKB 84 bait 1 sampai 3. Kuberikan bagimu tubuhku darahku. Tahtaku
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan akan keterbatasan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah Allah dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Begitu besar anugerah-Nya dinyatakan bagi kita. Melalui penderitaan dan kematian yang kita ingat sekarang ini, mengajak kita untuk tidak sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah tekun dan setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, mari kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita, kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pujian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama dan kedua, pada kaki salib-Mu. Untuk bait yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa.
Syukur dan terima kasih ya Allahku, karena begitu besar kasih karunia-Mu telah Kau curahkan kepada kami semua pada ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Allahku. Engkau telah menerima cacian, siksaan, bahkan Engkau diludahi, Engkau dicambuk, Engkau sangat dihina karena demi penyelamatan anak-anak-Mu, demi penyelamatan kami semua dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allahku, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Biarkan pada pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan seluruh kerendahan hati kami. Saat ini ya Allahku, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersekutu bersama-sama dengan kami. Ada yang sakit, Tuhan kiranya jamah dan sembuhkanlah dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan. Tuhan, sekiranya saudara-saudara kami dalam pekerjaan dan kesibukannya, iringi langkah mereka Tuhan. Berkatilah segala jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Berilah keselamatan, bimbingan dan penyertaan kepada saudara kami yang mungkin di dalam perjalanan. Saat kami juga ingat akan saudara kami yang berkeras hati, merasa berat hati untuk bersekutu, beribadah bersama-sama dengan kami. Jamah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Lunakkanlah hati mereka Tuhan, sehingga mereka akan bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena berkat-Mu, karena banyak saudara-saudara kami yang bercocok tanam, bertani, menanam padi ataupun tanaman jenis lainnya. Tuhan, Engkau telah menyertai, Engkau memberikan panen yang berlimpah. Berikanlah cuaca yang baik pada pasca panen ini Tuhan, sehingga kami boleh merawat, kami boleh memproses hasil panenan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena pada saat ini walaupun dalam proses pergantian pimpinan ataupun presiden dan wakil presiden masih berjalan, Tuhan berkatilah kedamaian di dalam negeri ini. Berilah kelonggaran hati, legowo yang merasa kalah dalam kontestasi pemilu, sehingga tidak ada rencana-rencana jahat demi meraih kekuasaan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan pimpinan yang terbaik bagi negeri ini, sehingga nantinya Tuhan, bagi presiden dan wakil presiden terpilih akan bisa menjalankan amanat rakyat, akan menjalankan tugas-tugas, dan jauhkanlah dari korupsi, nepotisme, ataupun KKN. Kami serahkan pimpinan negara kami yang terpilih di dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah bimbingan-Mu sehingga Roh Kudus selalu di dalam kehidupan mereka, sehingga akan memimpin negeri ini lebih maju, lebih tentram, lebih adil.
Ya Allahku, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Pepandan Keropak pada khususnya. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan semangat iman yang luar biasa, sehingga jemaat di Pepandan Keropak ini Tuhan akan bisa tumbuh dan berkembang. Kami serahkan bagi yang sudah sepuh, sudah lansia, di dalam keringkihan raganya, berilah kekuatan iman dan semangat untuk selalu memuliakan, memuji nama-Mu. Kepada jemaat-jemaat yang masih muda, yang masih remaja dan anak-anak, Tuhan, berilah pergaulan yang baik, berilah bimbingan-Mu, sehingga anak-anak kami Tuhan akan tumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau saja. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati seluruh majelis dan pelayan-pelayan gereja di dalam berpelayanan ini Tuhan. Berat memang Tuhan sebagai manusia dalam melakukan pelayanan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, atas kuasa dan kasih-Mu, Engkau akan memberi kekuatan dan kebijaksanaan. Ya Allahku, kepada seluruh umat Kristen di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang saat ini juga merayakan kebaktian, merayakan mengingat kesengsaraan Engkau disalibkan, kiranya Engkau memberi kedamaian dan kelancaran dalam ibadah-ibadahnya. Jauhkanlah dari orang-orang yang tidak menyukai kami, sehingga kami bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan tenang. Terima kasih ya Bapa. Segala doa dan permohonan yang kurang sempurna ini kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Ungkapan syukur akan kita nyatakan dengan menaikkan persembahan. Kita melandasi ucapan syukur ini dengan firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. PKJ 80 bait 1, Getsemani tempat Yesus berdoa menjadi pujian persembahan. Manusia, marilah
dherekaken. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan kepada kami, atas berkah yang senantiasa kami terima Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Terlihat Tuhan, semua warga jemaat-Mu Pantan Krupa ini Tuhan, pada siang hari berkumpul untuk rindu bertemu dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kebaktian Jumat Agung ini Tuhan, kami mengingat akan kesengsaraan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tetapi kami sebagai manusia Tuhan, yang senantiasa melupakan akan pengorbanan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Dan pada zaman itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera turun bagi kami semua. Ya Tuhan, kami pada siang juga memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini Tuhan, baik untuk persembahan untuk kebaktian Jumat Agung dan persembahan untuk aksi puasa ini Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berguna bagi pelayanan kami di Pepantan Krupa ini. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah siang ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai dengan selesai, kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal yang ke-19 ayat 37. Kita akan membaca secara bersama-sama dan saya akan memulai dari ayat yang Yohanes pasal 18 ayat yang ke-28. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan yang kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata pada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit penganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat ia bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Nyahkan dia, nyahkan dia, salibkan dia," kata Pilatus kepada mereka. "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain pada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ketika itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi pada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepala dia yang telah mereka tikam. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Hosiana. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi, salam. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rangkaian hari suci bagi umat Kristen. Tri hari suci adalah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Pada hari ini, pada hari Jumat Agung, kita bersama-sama bersekutu, berkumpul di rumah ibadah ini. Ada suatu rangkaian acara di mana saat Tuhan Yesus menderita penyaliban atau mengalami penyaliban, kita tidak akan lupa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang luar biasa, penderitaan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah tahu kalau sudah tiba saatnya untuk diserahkan. Tuhan Yesus berdoa dengan seluruh peluhnya, bahkan di beberapa Injil disebutkan peluh Tuhan Yesus menetes seperti darah. Tuhan Yesus merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit. Tuhan Yesus diseret, diadili selama 6 jam. 6 kali pengadilan, bukan 6 jam, 6 kali pengadilan. Dari tingkat yang paling rendah, di atasnya sampai akhirnya di tingkat tertinggi adalah di Pilatus. Tuhan Yesus ditangkap saat malam hari, tidak diberi kesempatan sedetik pun untuk istirahat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan. 6 kali di pengadilan. Sedangkan kita sebagai manusia, apabila kita tidak tidur semalam suntuk saja, kita sudah loyo. Badan kita sudah merasa gemetar, tidak punya daya. Apalagi disiksa, dipukuli, bahkan dicambik, diludahi. Kita bisa merasakan situasi itu. Kita bawa dimensi kita kepada situasi saat itu. Kerusuhan yang luar biasa demi untuk menyeret Tuhan Yesus dan disejajarkan dengan penjahat-penjahat yang ada.
Begitu luar biasa penderitaan. Sekarang menjadi pertanyaan kita. Yang menjadi tema pagi hari ini adalah menderita siapa takut. Kalau Tuhan Yesus telah disiksa, dicemooh, penderitaan yang luar biasa, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu bertahan seperti Tuhan Yesus tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut Tuhan Yesus untuk mengeluarkan keluh kesahnya? Begitu kita datang menderita sakit penyakit, kita sudah merasakan hal yang luar biasa. Sudah kita sering mengeluh, kok gak mari-mari yo? Nggih napa nggih? Ketika kita tidak mengharap penderitaan, tetapi penderitaan itu datang. Kekurangan ekonomi, kekurangan keuangan, kita sudah hampir pasrah, kita hampir menyerah, kita bahkan sering mengumpat, bahkan kita lupa untuk bergereja. Saat kita tidak menginginkan penderitaan, saat kami sebagai majelis, sebagai pelayan Tuhan sudah menyerahkan kehidupan seluruhnya kepada Tuhan, tetapi tetap penderitaan datang, kita sering merasa kendor untuk berpelayanan. Kita merasakan berat karena harus mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita. Kita sering merasa lengah saat-saat berpelayanan. Karena itu merasakan itu bentuk suatu penderitaan. Tentunya setiap orang tidak menginginkan penderitaan, tetapi itulah dinamika kehidupan, bahwa kita tidak akan mungkin lepas dari penderitaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mampu menghadapi penderitaan, menghadapi kekurangan ekonomi kita, menghadapi permasalahan rumah tangga kita, menghadapi permasalahan dalam sekolah kita, pendidikan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Apakah mampu? Setelah kita membaca dari Yohanes 18 sampai 19 tadi, begitu luar biasanya proses Tuhan disalibkan. Sebuah makna yang patut kita ambil adalah salib. Salib adalah lambang kesengsaraan. Hukuman salib pada saat itu adalah diperuntukkan orang untuk penjahat-penjahat. Tetapi kenapa Tuhan Yesus juga harus disetarakan, disejajarkan dengan penjahat-penjahat? Mari kita introspeksi. Mampukah apabila saya dan saudara, Bapak Ibu, juga jemaat yang lain yang ada di sini mengalami penderitaan itu, sudah merasa benar tidak bersalah, tapi disalahkan, mampukah kita bersikap seperti Tuhan Yesus? Tentunya sangat sulit. Pada saat kita melakukan pekerjaan di sawah, baru aliran air kita diganggu oleh sawah sebelah atau tetangga dengan itu pun kita marah mau betul. Ketika kita berjalan naik sepeda motor, ada yang menyalip sambil ngegas,
terutama untuk yang jiwa-jiwa muda. Marah enggak kita? Pasti kita memang melotot atau bahkan ngejar. Ketika orang dihina, apakah kita mampu mengendalikan emosi kita? Tentunya sangat sulit. Ada beberapa peristiwa yang lalu kita dengar saudara kita yang di Madura hanya cemoohan, adu mulut, akhirnya membawa petaka 4 nyawa melayang. Itu karena keegoan manusia, merasa dihinakan. Hingga bisa menghabisi nyawa orang lain. Kita kembalikan kepada kita. Sebagai orang Kristen adalah simbol salib. Simbol salib adalah penderitaan. Ketika kita dibaptis mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap penderitaan. Dalam arti kita bisa menahan cemoohan. Kita tetap bertahan dalam hukum kasih. Seperti yang tiap minggu, tiap saat kita berdoa di dalam Bapa kami. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami pada orang lain. Tetapi kita sering lupa di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa cemoohan harus dibalas cemoohan. Kata-kata kasar kita balas dengan kata kasar. Kalau kita perlu dengan pukulan ataupun dengan kita balas senjata tajam. Jemaat yang terkasih, pada Jumat Agung saat ini kita diingatkan bahwa penderitaan kita tidak sebanding apa yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Simbol mahkota duri adalah penghinaan yang sangat luar biasa. Karena mestinya seorang raja diberikan mahkota emas, tetapi mahkota duri adalah simbol penghinaan bagi juru selamat. Apakah Tuhan Yesus membalas? Kalaupun Tuhan Yesus mau membalas, seketika itu juga bisa mampu karena Tuhan memberi kuasa. Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ada salah satu seorang pengikut Tuhan Yesus yang mengambil pedang prajurit dan menepis telinganya hingga putus, hingga telinga salah satu pasukan itu putus. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus memungut daun telinga itu, ditempelkan, disambung kembali, dalam sekejap bisa sembuh. Inilah suatu hakikat Jumat Agung, penderitaan Tuhan Yesus. Ketika dicemooh, ketika dihina, ketika diludahi, ketika kita dianggap orang yang tidak benar, kita tetap bersyukur dan tetap mengasihi. Kita siap menderita, bukan berarti kita tidak berjuang di dalam kehidupan, tetapi penderitaan itu adalah suatu bentuk kasih kita kepada sesama. Semoga di hari ini, ibadah pada pagi hari ini, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bisa mengingat penderitaan Tuhan Yesus sebagai tolak ukur, referensi saat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita percaya dan yakin bahwasanya kita mengasihi sesama bukan berarti kita bisa lepas dari penderitaan. Tetapi penderitaan kita harus lawan dengan senyuman, dengan selalu bersyukur pada Tuhan dan selalu mengingat penderitaan Tuhan Yesus bagi keselamatan dan penebusan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kita akan masuk ke saat teduh dan dipersilahkan untuk menyampaikan doa-doa pribadi, dan nanti kita akan bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa Kami. Saat teduh dipersilahkan. Terima kasih ya Bapa. Karena penderitaan yang kami alami tidak sebanding apa yang telah Kau alami bagi keselamatan kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami selalu Tuhan untuk selalu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup dengan sebagai nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 183. Bahwa Kidung Jemaat betul ya? Bapak Ibu yang membawa silahkan karena ada gangguan listrik. Kidung Jemaat nomor 183, menjulang nyata di atas bukit Kala. Ya. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan sinar dan restu. Seluruh umat insan menengadang ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai terang yang terang merindukan di ufuk timur pagi meresap. Mari Bapak Ibu kita sambil berdiri, kita semenang. Marilah kita melakukan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
pergilah dalam sukacita, teruslah berjalan, dan ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup kita. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, tekun, dan setialah melakukan panggilannya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita kembali akan tutup hitung pujian dengan hitung jemaat nomor 183, bait yang pertama saja ya Mbak Tina, biar ada notnya. Menjuru